Oke, selamat malam bagi yang nontonnya malam, selamat pagi yang nontonnya pagi, selamat siang yang nontonnya siang gitu ya. Nah, karena di dunia digital hari ini, ruang dan waktu itu bukan lagi menjadi suatu batasan untuk berbagi, bukan menjadi suatu batasan untuk saling berhubung, saling bertukar pikiran dan sebagainya. Jadi kali ini saya mau cerita tentang beberapa apa yang saya pikirkan belakangan ini. Jadi saya mencoba untuk mencurahkan dalam bentuk video. Ya semoga teman-teman juga bisa menikmati yang saya rasa apa yang saya pikirkan juga relate dengan apa yang ada di kepala teman-teman semua. Itu pertanyaan tentang sukses. Nah, semua orang kan berpikir ingin sukses. Nggak, siapa sih yang nggak mau sukses gitu ya. Tetapi seringkali definisi sukses atau artikulasi terkait sukses itu sendiri tidak pernah terjawantahkan dengan jelas di pikiran kita. Itu yang terjadi gitu. Nah, saya juga sama seperti teman-teman semua berpikir bahwasanya saya sudah sukses atau belum sih? Sukses seperti apa sih saya ingin saya capai gitu. Nah, bahkan banyak sekali orang-orang di sekeliling saya, sekitar saya, teman-teman saya bilang, wah, Hafiz sekarang udah sukses ya. Hafiz sekarang udah sukses ya gitu. Nah, sebenarnya tolak ukur sukses ini apa? Dan kapan sih kita ingin mencapai, berapa lama sih kita ingin mencapai kesuksesan tersebut gitu. Dan urgensi sukses itu apa? Nah, ini yang saya tanyakan sama diri saya sendiri. Lalu semua orang berpikiran bahwasanya kita ingin financial freedom gitu. Apakah financial freedom itu menghilangkan semua masalah kita di dunia ini? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Apakah memang orang yang memiliki financial freedom tidak memiliki masalah? Apa sukses itu tidak memiliki masalah? Setelah saya tanyakan banyak orang, setelah saya baca banyak buku ya, sampai hari ini gitu. Pada dasarnya memang, apalagi kita yang punya iman ya, di dunia itu kan tempat ujian. Nah, seperti apapun kehidupan kita bakal tetap diuji. Bisa jadi kesuksesan itu adalah ujian sendiri bagi diri kita. Baik itu proses pencapaiannya maupun pencapaian dari sukses itu sendiri. Namun, sebenarnya yang kita cari di dunia itu bukan kesuksesan, bukan harta, bukan kebahagiaan. Tapi satu, menurut saya ya, yang sampai hari ini saya mulai menemukan itu, yaitu namanya adalah ketenangan. Ketenangan. Nah, menurut saya pribadi, ketenangan inilah barang yang sangat-sangat mahal sekali, yang nggak bisa dibeli dimanapun, yang nggak bisa dijual dimanapun juga, karena memang ketenangan ini suatu hal yang tidak bisa dijelaskan ke orang lain, dan itu kita sendiri yang merasakan. Nah, jadi saya berpikir, apa ya yang membuat seorang tenang? Sampai saya menemukan satu buku yang menarik, itu namanya The Secret. Di sini ada buku namanya The Secret. Ini salah satu buku yang menemukan saya dengan ketenangan itu sendiri gitu ya. Di dalam buku ini memang banyak ayat-ayat agama juga, dan sebenarnya buku ini bukan membahas tentang ketenangan. Jadi The Secret ini adalah buku yang membahas tentang bagaimana sih kita itu bisa mencapai kesuksesan kita. Sukses di sini diartikan sebagai pencapaian yang ingin kita dapatkan. Jadi di sini dibuka rahasia-rahasia, maka judulnya The Secret gitu ya. Bagaimana orang-orang besar, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan beberapa yang lainnya bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Dan The Secret ini menyampaikan bahwasanya kekuatan pikiran gitu ya, adalah poin penting, bukan poin penting, poin utama dalam kehidupan ini. Bahwasanya di pembukaan buku ini dikatakan bahwasanya kita tuh bisa mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apapun yang kita mampu visualisasikan, kita mimpikan, itu pasti kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita membangun alam pikiran kita untuk menuju ke sana. Nah, ya kalau kita tarik benang merahnya, wajar aja orang-orang dulu itu mereka nggak banyak kegiatan gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan itu efektif dan efisien. Nah, menurut saya pribadi ini adalah mindset. Ini adalah tata cara berpikir. Lalu, bagaimana sih cara kita mengukur pikiran kita itu benar atau salah? Nah, ternyata tolak ukurnya adalah ketenangan. Jika hati kita tenang gitu, berarti yang kita pikirkan itu benar. Jika hati kita tuh gelisah,
berarti ada yang salah dari cara berpikir kita. Nah, saya cukup lama juga memahami ini bagaimana sebenarnya. Sampai pada akhirnya beberapa belakangan waktu saya dihadapkan dengan masalah gitu ya. Ya sebenarnya masalahnya kalau saya pikirkan sampai hari ini belum selesai juga gitu ya. Tetapi saya menemukan solusi dari ketenangan itu. Seperti apa sih yang saya maksudkan ketenangan ini gitu. Jadi saya dihadapkan dengan masalah yang sampai saya tuh tidak mampu untuk memikirkan. Dan saya mulai membaca buku itu, perhalaman-perhalaman. Ternyata dia bilang, kalau kita merasa tidak tenang, berarti ada salah di cara kita berpikir. Contoh, bukan salah dari cara berpikir ya, mindset kita, cara pandang kita melihat sesuatu itu ada yang salah. Contoh, kita dihadapkan dengan hutang yang banyak. Contoh kita memiliki hutang 10 juta deh. Ya, mungkin bagi orang kaya itu bukan sesuatu yang banyak ya. Nah, kita sepakati dulu bahwa 10 juta itu banyak. Bagaimana cara kita melunasinya gitu? Bagaimana cara kita menghadapinya gitu? Nah, karena kita tidak tenang gitu ya, kita berpikir bahwasanya ini suatu hal yang sulit. Ya dia bakal datang kehidupan kita menjadi suatu hal yang sulit. Makanya orang-orang besar itu sebenarnya dia tidak effort dalam melakukan segala sesuatu, tetapi mereka memiliki cara pandang yang benar, pola pikir yang benar, kesiapan mental yang benar. Nah, ini yang ternyata kita tuh bisa mengukur tuh dari ketenangan hati kita. Jadi yang perlu kita tenangkan adalah hati kita dulu. Jadi kita tenangkan perasaan kita. Kalau masih ada cara berpikir kita yang salah, kita pasti nggak tenang. Nah, pada akhirnya saya juga belum ketemu nih logikanya. Pasti teman-teman dengarkan miskan gimana sih maksudnya gitu. Dan pada akhirnya di halaman-halaman berikutnya saya menemukan satu kata yang sangat luar biasa yang bisa membuat kita tenang. Dan kata ini sebenarnya sudah sering kali kita dengar di pesan-pesan orang tua kita, di semua kitab-kitab agama gitu ya. Apa yang bisa membuat kita tenang? Satu-satu yang membuat bisa kita tenang adalah bersyukur. Itu memang luar biasa sekali, teman-teman mungkin bisa praktekkan. Yang membuat kita gelisah itu adalah sesuatu hal yang bakal kita hadapi. Dan sebenarnya itu belum tentu terjadi. Yang kedua, suatu hal yang kita harapkan dan kita masih ragu memperjuangkan apakah harapan kita itu benar-benar datang atau tidak. Sehingga kita lupa untuk mensyukuri dari apa yang sudah kita miliki. Pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita, harta yang kita miliki, tempat tinggal yang kita miliki, ruang kerja yang kita miliki, perangkat elektronik yang kita miliki. Pernah nggak kita sejenak duduk bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah saya punya handphone. Walaupun handphone itu bukan spek yang kita inginkan ya. Ya apakah kita harus bahagia sampai saat kita memiliki spek yang bagus? Dan itu pun belum tentu kita dapatkan. Lalu kita mau sampai kapan gitu? Nah, maka kita bersyukur dulu. Kalau di dalam agama Islam ya dikatakan bahwasanya ketika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan. Jika kita akan kufur atau tidak bersyukur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah itu sungguh sangat pedih. Nah, ini menurut saya sebelum azab itu datang, ketika kita tidak mensyukuri apa yang kita milikin, itu kita sudah menderita dengan sendirinya gitu. Nah, pada akhirnya yang membuat saya tenang itu bukan solusi dari masalah, tapi cara berpikir saya mensyukuri terhadap apa yang sudah saya miliki. Akhirnya apa? Saya bikin jurnal syukur. Saya bikin jurnal syukur. Suatu malam saya buka buku, saya buka kertas, saya ambil pena gitu ya. Saya catat tuh, saya punya apa saja sih? Apa saja sih yang bisa saya syukuri gitu. Ternyata saya punya mata yang sehat, saya punya pendengaran yang jelas gitu ya. Saya punya penciuman yang harum, saya punya anak-anak yang sehat, saya punya tas, apapun itu. Kunci motor saya tidak hilang pun saya catat gitu. Saya punya handphone gitu ya. Saya punya buku, saya bisa baca. Saya bisa ngedit video. Saya bisa bersalaman dengan orang. Saya bisa senyum dengan orang. Semua saya catat. Perlahan-perlahan saya catat sudah sampai 40, 50, 60. Itu perasaan dalam hati saya tuh udah mulai bahagia sekali gitu. Udah mulai tenang. Oh ternyata saya punya banyak hal yang harus saya syukuri gitu. Kenapa saya meribetkan beberapa hal yang memang belum tentu ujungnya seperti apa. Nah, ketika saya mulai mensyukuri apa yang saya miliki, saya itu ternyata memberi kode kepada alam. Bahwa kita tuh sudah siap menerima apapun yang ada di dunia ini. Di saat itulah hal-hal besar datang ke diri saya. Ya omset perusahaan saya mulai naik lagi gitu. Karena ketenangan saya berpikir, ide kreatif saya mulai keluar lagi. Saya mulai diarahkan ke hal-hal positif.
makan saya mulai enak lagi karena saya bersyukur saya punya lidah yang bagus gitu kan. Saya bersyukur mampu mengangkat makanan dari piring ke mulut saya gitu, sehingga saya menikmati semua proses itu, dan disitulah saya menimbulkan ketenangan. Mungkin itu dulu dari video kali ini, teman-teman bisa nonton, bisa pelajarin, bisa bikin jurnal syukur, dan coba rasakan. Ketika teman-teman merasakan suatu hal yang positif, silahkan tulis di kolom komentar, biar orang yang nonton ini juga merasakan apa yang teman-teman rasakan. Terima kasih, sampai ketemu di next video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.